Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Agak lain. Daniel tertawa melihat Alia yang tadinya menangis tiba-tiba tersipu malu karena dikecupnya. Daniel menahan nafas saat tangan akal Alia masuk melewati celah-celah kancing piyamanya. Dedi buka, manja Alia ingin mengekspos lebih jauh. Daniel menuruti saja keinginan istri kecilnya tanpa menolak, membiarkan Alia melakukan apapun sesukanya. 5 bulan kemudian, hari demi hari Daniel lalui bersama istri kecilnya yang sedang mengandung buah hati mereka. Semakin hari semakin tak sabar Daniel menunggu anaknya lahir, yang dari hasil USG memang adalah perempuan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Alia menjadi berubah kepribadian begitu sensitif dan pemarah. Bahkan sudah seminggu ini dia tak menyapa Daniel dan sama sekali tidak mau diajak bicara ataupun berdekatan. Jika Daniel memaksa menyentuh atau bicara padanya, Alia akan menangis. Daniel hanya bisa sabar dan menerima perlakuan istri karena selain tak ingin memaksa, dia juga tak ingin istri merasa tersakiti olehnya. Daniel tak marah karena dia menganggap itu sikap wajar seorang ibu hamil. Karena sebelumnya, Alia sangat manja sampai terus menempel padanya setiap hari. Jadi dapat dipastikan Alia begitu memang bawaan hamilnya, bukan karena hal lain. Daniel yang tengah duduk sendirian di ruang kerjanya menarik nafas panjang. Dia memang bisa sabar dan mengerti kondisi bawaan hamil Alia. Tapi tak bisa Daniel pungkiri kalau sikap Alia yang tak ingin bersama membuatnya tersiksa. Sejak menikah dengan Alia, Daniel selalu menjalani hari-hari dengan kehadiran bocil badal itu. Segala tingkah nakal dan manja. Tapi sekarang tiba-tiba seperti asing. Bagaimana Daniel tak merasa tersiksa? Jangankan dipeluk, bahkan bicara saja Alia tak mau pada Daniel. Dia sibuk dengan kegiatannya sendiri di rumah. Tok-tok, masuk. Suara lelah Daniel saat seseorang mengetuk pintu ruangannya. Joe yang datang untuk mengantarkan berkas hanya tersenyum menatap Daniel yang sudah seminggu ini terlihat begitu suram dan frustasi karena perubahan istri kecilnya. Joe, aku benar-benar tak bisa seperti ini kalau Daniel yang sudah bingung harus berbuat apa. Kau sudah melakukan hal yang aku suruh semalam, tanya Joe duduk di hadapan Daniel. Sudah, jawab Daniel lesu. Semalam saat Alia tertidur pulas, Daniel berbisik pada bayinya untuk berhenti marah dan berbicara cukup banyak. Bahkan Daniel seperti orang bodoh yang menceritakan perasaannya pada bayinya yang belum lahir. Sebenarnya Alia berubah begini karena minggu lalu dia melihat Daniel yang tengah jalan berdua bersama rekan bisnisnya di sebuah mall. Semenjak itulah Alia berubah padanya. Padahal Daniel kebetulan ketemu dengan rekan bisnisnya yang akan sama menghadiri meeting. Tapi karena di mall dan mereka hanya jalan berdua, itulah yang membuat Alia salah paham. Semenjak itu jangankan diberi kesempatan menjelaskan berbicara saja, Alia sudah tak mau dan terus menjauh. Jika Daniel curi kesempatan memeluknya saat dia sudah tidur, begitu bangun Alia akan mengamuk dan menangis sampai terisak-isak. Membuat Daniel takut itu dapat membahayakan bayi mereka. Ya sudah, tunggulah reaksi bayimu yang akan membuat ibunya kembali merindukanmu. Senyum Joe yang sedikit tahu kalau bayi juga dapat mempengaruhi perasaan ibunya. Belum juga jam 3 Daniel sudah sampai di rumahnya. Dia benar malas bekerja serta tak bisa fokus dalam pikirannya Alia dan Alia terus. Daniel membuka pintu kamar dan ternyata Alia baru selesai mandi karena dia masih memakai kimono dengan air yang masih terus menetes di rambut panjangnya.
Alia masuk ke ruang ganti tak peduli dengan kehadiran Daniel. Daniel yang benar sudah tak tahan mengejar Alia ke dalam ruang ganti, memeluk Alia dari belakang yang tengah berdiri di depan cermin. Alia hanya diam menatap Daniel yang tengah memeluknya melalui cermin, lalu beberapa saat kemudian dia menangis terisak. Sayang, coba dengarkan penjelasan Dedi sebentar saja, pinta Daniel tepat dekat telinga Alia. Enggak, Dedi jahat, ketus Alia menghapus air matanya dan berbalik lalu mendorong Daniel agar menjauh darinya. Daniel segera menjauh juga, tak ingin memaksa Alia karena itu dapat membahayakan bayinya jika Alia terus mendorongnya. Walaupun Alia tetap begitu, tapi Daniel cukup lega, setidaknya memeluk Alia sebentar dapat memperbaiki moodnya, sehingga dia punya banyak kesabaran untuk menghadapi Alia. Baiklah anakku, sepertinya kau benar ingin menguji kesabaran dedimu ini. Sampai wanita yang sangat mencintai dedimu kau buat tak suka pada Dedi. Senyum lebar Daniel bersandar ke dinding menatap perut buncit Alia yang tengah menyisir rambut itu. Setelah kejadian tadi Daniel seperti hilang, bahkan Alia tak melihatnya lagi sampai sekarang sudah hampir jam 10 malam. Daniel masuk ke kamar dan menatap istrinya yang masih duduk bersandar keranjang, belum tidur ternyata walaupun sudah malam. "Kenapa, cariin Dedi?" tanya Daniel dengan seulas senyum yang tahu kalau Alia memang sedang mencarinya. Alia tak menjawab, dia meluruskan kakinya lalu berbaring dan menarik selimut. Daniel mengecup kening Alia lalu mematikan lampu utama kamar dan ikut berbaring di samping Alia tapi juga memunggungi Alia balik. Hiks. Daniel langsung berbalik begitu mendengar isakan tangis Alia yang ternyata sekarang berbaring menghadapnya. "Sini." Daniel merentangkan kedua tangannya agar Alia masuk ke dalam pelukan hangat, tapi Alia tetap tidak mau. Matanya menatap Daniel lurus dengan air mata yang terus berjatuhan. Daniel tersenyum, sekarang sudah dipastikan masalah akan selesai karena Alia terlihat sangat rindu, itu terlihat jelas dari matanya. "Sudah tidak sayang lagi pada Dedi, tak ingin lagi Dedi di sini. Kamu ingin Dedi pergi?" tanya Daniel mengecup kening Alia yang berbaring menghadapnya itu. Alia tak menjawab sehingga Daniel duduk dan akan pergi saja, tapi Alia dengan refleks ikutan duduk dan memeluk Daniel agar tak pergi. "Dedi di sini kamu anggurin, pergi juga nggak boleh," ucap Daniel dengan perasaan senang menatap kedua tangan Alia yang melingkar di perutnya. "Siapa juga yang anggurin Dedi?" jawab Alia dengan suara manja rada merengeknya yang membuat Daniel tertawa spontan. "Lah terus seminggu ini Dedi diapain kalau bukan dianggurin?" tanya Daniel balik menahan senyum merasakan perut Alia di punggungnya saat istrinya memeluk semakin erat. "Kamu cuekin Dedi sampai nggak mau bicara itu kenapa?" tanya Daniel. "Pengen aja," jawab Alia tanpa dosa mengatakan yang sebenarnya. "Agak lain. Alia, berapa kali harus Dedi bilang,
kalau ada yang salah dengan Dedi bilang langsung, ucap Daniel. Enggak diam aja kayak kemarin, Dedi dekati tidak mau kalau disentuh menangis. Kamu nyiksa Dedi sayang dengan bersikap begitu, keluh Daniel menatap istrinya. Sebenarnya Alia juga nggak tahu Dedi kenapa begini. Entah kenapa sejak Alia lihat Dedi di mall minggu lalu, Alia benci lihat Dedi dan gak mau deket sama Dedi lagi. Alia malas. Cerita Alia dengan jujur bersandar pada punggung Daniel yang tengah dipelukannya. Ya makanya dengerin penjelasan Dedi dulu, ucap Daniel yang ingin menjelaskan kejadian sebenarnya. Nggak mau denger, malas, suara keras Alia yang bernada merajuk. Sayang, tegur Daniel pada istrinya yang tak hanya berbicara keras tapi sedikit membentaknya. Daniel menarik pelan Alia yang duduk di belakangnya agar duduk di pangkuannya lalu menatap wajah Alia yang sudah menunduk itu. Maaf Dedi, suara kecil Alia tak bermaksud membentak suaminya. Udah hebat ya sekarang istri Dedi, senyum lebar Daniel yang bermakna sindiran halus. Bukan gitu Dedi, ucap Alia manja melingkarkan tangannya di leher Daniel lalu mengecupi pipi pria dewasa itu bergantian hingga perlahan ekspresi wajah pria dewasa itu kembali normal bahkan salting. Lalu apa? Tanya Daniel memalingkan wajahnya. Dia selalu tidak bisa marah jika istri kecilnya sudah manja seperti itu. Dedi, rengek Alia terus mengecupi wajah suaminya yang tak mau menatapnya. Sayang nakal ya kamu sekarang. Gemas Daniel menidurkan istri kecilnya di ranjang tak kuat saat Alia mengecup lehernya. Alia nggak suka Dedi jalan sama wanita manapun dan apapun alasannya, ucap Alia yang tengah melepas kancing piyama Daniel yang berbaring menghadapnya. Iya maaf Dedi janji nggak akan ngulang lagi, ucap Daniel mengelus-ngelus kepala Alia dalam pelukannya. Anak Dedi nendang, ucap Alia menyentuh perutnya saat merasakan pergerakan bayinya. Mana? Daniel dengan sigap mendekatkan telinganya ke perut Alia. Daniel tersenyum lebar saat mendengar dan ikut merasakan pergerakan bayi. Alia dengarkan Dedi. Jangan takut lagi ya Dedi berjanji akan selalu menemani kamu di setiap prosesnya. Kamu nggak sendiri ada Dedi. Senyum lebar Daniel mengecup kening istrinya yang sangat takut melahirkan. Alia mengangguk dia selalu ingat semua perkataan dan pesan Daniel setiap hari padanya bahkan Daniel memperhatikan Alia dari setiap hal agar bisa menjaga bayi mereka. Dan Alia sangat tak ingin membuat suaminya kecewa hanya karena kelalaiannya. Keesokan paginya, Dedi tidak berangkat ke kantor, tanya Alia yang berjalan pelan itu menghampiri suaminya yang duduk di sofa berkutik dengan laptopnya. Tidak sayang, Dedi akan bekerja dari rumah saja, jawab Daniel singkat sejak mengalihkan tatapannya pada Alia yang sudah duduk di sampingnya. Mengecup Alia serta perut Alia yang sudah membuncit sekitar 1 bulan lagi akan lahiran. Daniel selalu tidak tenang meninggalkan Alia walaupun ada banyak sekali orang yang menjaganya.
Karena Daniel khawatir jika suatu ketika istrinya yang masih belum cukup dewasa itu melakukan hal yang bisa membahayakan dia dan bayinya. Daniel tidak menyalahkan Alia karena kadang Alia memang tidak tahu kalau hal yang dia lakukan itu berbahaya, belum lagi sifat bandelnya yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kalau dibandingkan ibu hamil kebanyakan Alia cukup kuat, bahkan dia seperti tak terganggu dengan kehamilan. Seperti selera makan yang tak berubah, bahkan kekuatannya tetap sama, dia tak pernah sakit. Hanya sikapnya saja yang sering berubah lantaran bawaan hamilnya. "Dedi, Alia ingin mandi sekarang," kata Alia yang sudah merasa tak nyaman karena belum mandi. "Sebentar ya sayang." Dedi nyimpan data dulu, senyum tipis Daniel menatap istrinya itu. Sudah sejak beberapa bulan lalu Daniel tak lagi membiarkan Alia mandi sendiri, apalagi sejak perut Alia mulai besar dia sudah sedikit kesusahan melakukan aktivitas. "Ayo," ajak Daniel membawa istrinya naik lift menuju kamar mereka. "Sayang, diam berendam di sini ya, jangan keluar. Dedi ambil handuk kamu dulu, oke?" Senyum lebar Daniel menatap Alia yang sangat senang memainkan busa sabun di dalam bathtub. Alia mengangguk lalu kembali sibuk menikmati air hangat yang menggenangi tubuhnya dengan taburan sabun yang harum. Tiba-tiba Alia merasa ingin pipis, tapi suaminya baru saja pergi dan rasanya sudah tak tahan. Akhirnya Alia berdiri pelan lalu dengan sedikit ragu melangkahkan sebelah kakinya keluar bathtub. Alia takut Daniel marah karena Daniel sudah melarangnya, tapi Alia benar tak tahan lagi ingin pipis. Akhirnya karena tak tahan Alia keluar dari bathtub dengan pelan dan juga sedikit susah karena perutnya. Rintih Alia sangat pelan saat dia terjatuh karena sebelah kakinya tak kuat menahan sebelum sebelah kakinya lagi keluar dari bathtub. Alia yang jatuh terduduk di lantai itu dengan cepat bangkit takut suaminya melihat. Bersambung.